Salam kenal ya. Terus. Nah, let's get to know each other ya. Oke, nama aku Gali Saputro, aku mahasiswa Teknik Nuklir UGM. Nah, yang mau ngepoin bisa cek LinkedIn aja, bisa kita connect-connect juga boleh. Nah, untuk pengalamanku sendiri, aku pernah jadi guru SMA kurang lebih hampir 1 tahun di ya SMA inilah startup gitu yang konsepnya itu kombinasi kurikulum Cambridge sama STEM, jadi kayak semacam international high school gitu di Jogja, namanya Praksis. Terus selain itu aku juga selain jadi mahasiswa aku jadi tutor, kadang ngajar maba ya, kayak ngajar-ngajar materi mekanika fluida, terus akuntansi dan lain-lain lah gitu. Terus ya aku juga kadang jadi tutor privat, ngajar UTBK, ngajar SPD sama OSK gitu ya teman-teman. Oke, lanjut apa yang bakal kita pelajarin hari ini ya? Hmm, oh iya asal ya, sorry. Oke, asalku Kebumen ya. Asalku Kebumen. SMA-nya juga SMA 1 Kebumen dulu. SMP 1 juga. Ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Wah, ada anak Kebumen nih. Sama mana, Revi? Nindah Nuraini. Sama mana? Aku udah semester akhir, guys. Lagi skripsian. Gimana? Laila Salma, semester berapa, Mas? Ada lagi pertanyaan nggak? Amin, amin, amin. Purworejo, ya itu ya dekat Kebumen sih, tapi bukan Kebumen. Purworejo ini keren-keren orang. Oke, lanjut ya. Iya, ini subtes bahasa Inggris betul lah ini. Nah, apa yang mau kita pelajarin hari ini? Ya, tentu saja subtes bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah, jadi oh, rumahnya Kabupaten Kebumen, ya ya. Oke. Nah, kalau aku kita lihat soalnya langsung ya kalau gitu. Nah, PSC. Nah, oke. Nah, ini aku udah nge-compile file-file ini apa namanya? Betul ya, teman-teman. Nanti aku share. Nah, kita bakal bahas soal-soal ini. Nah, aku udah nge-compile dari tahun 2017. Ini naskah nomor 723, terus 748, 823, 286. Nah, itu banyak lah. Nah, kalau kita lihat nih, teman-teman. Bahasa Inggris tuh terbagi jadi 2 subtes, teman-teman. Jadi, ada yang namanya reading comprehension. Nah, di sini ya, ya ada reading comprehension, teman-teman. Aduh, pakai warna apa ya? Biru terlalu ini ya. Warna merah. Comprehension. Oke. Dan di sini itu teknik bacanya ada skimming sama scanning ya. Skimming itu apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Skimming itu intinya baca cepat aja. Yang penting tahu inti teksnya gitu. Terus scanning itu kita nyari informasi spesifik yang ada di dalam teks gitu. Nah, kurang lebih gitu.
Terus, nah di bahasa Inggris sendiri itu ada dua tipe ya. Pertama itu yang ini soal reading, dan yang kedua itu soal terkait mengisi teks terumpang. Nah, di sini itu full grammar ya. Nah, ya benar. Lutfia baca sekilas, betul. Nah, di sini buat yang ini incomplete incomplete sentence itu kita bahas depannya, pertemuan depannya. Jadi bahasa Inggris tuh ada dua ya, teman-teman. Kita lihat nih, kita amati nih soal yang 723 nih, tahun 2017. Pertama kita disajikan teks apa nih? Kayak teks eksposisi ya, teman-teman. Teks eksposisi atau teks apa ya? Ya, semacam teks eksposisi lah. Pen tabku, sorry. Eksposisi. Nah, teks eksposisi itu isinya apa ya? Semacam fenomena-fenomena gitu, fenomena alam gitu. Nah, nanti pertanyaannya itu apa? Kayak topik. Kalau nyari topik ini berarti teknik skimming. Kalau yang 42 ini scanning ya. Jadi kita mencari informasi spesifik. 43 juga. Ini scanning. 44 skimming lagi gitu. Ini apa chat? Oke, oke. Kok kencengin nih? Kok deketin? Sorry, sorry. Sekarang jelas nggak? Oke, sorry ya teman-teman. Nah, lanjut lagi. Kita lihat nih di soal paket berikutnya itu juga sama. Jadi ada incomplete sentence, terus kita suruh ngisi. Nah, itu semuanya itu grammar ya, materi grammar. Nah, terus soal lanjutannya lagi nih. Ini reading comprehension. Nah, ini ya mirip polanya kayak yang soal pertama kita tadi lihat ya. Ini juga sama nih teman-teman, tahun 2017 masih ya. Formatnya masih sama. What is the topic, terus nanti informasi spesifiknya gitu, kurang lebih gitu. Nah, oke. Nah, karena hal itu bisa kita golongkan nih teman-teman. Jadi, bentar. Jadi komposisi soal bahasa Inggris tuh ada dua ya teman-teman. Ada reading comprehension, itu kalau di sini ada 10 soal. L. Nah, ada grammar juga itu 10 soal. Nggak tahu sih kalau besok bakal kayak gini atau enggak. Tapi ini perbandingan 50% 50%. Oh, Kak, kemarin yang dikirim file soal-soal itu nggak ada kunci jawabannya sekalian ya? Kapan tuh? Yang apa nih? Nih. Jadi komposisinya 50% ya. Terus, nah di reading comprehension tuh ada soal apa aja. Jadi urutan belajar kita itu untuk hari ini kita bakal fokus ke bagian satu ya, yang reading comprehension ya. Dan di situ kita kumpulin tips-tips gimana sih cara ngerjain soal itu. Itu teman-teman. Kita mulai dari yang tahun 2017 saja teman-teman. Kita mulai ya. Nah, buat soal-soal kayak gini, kalian jangan baca teksnya duluan ya. Kalian baca dulu soalnya aja. Nah, what is the topic of the text? Nah, itu ya. Kalau topik mau nggak mau kita harus baca ya teman-teman. Ada yang tahu nggak tipsnya biar dapetin topik itu kayak gimana? Sifat topik itu gimana?
Topik itu suatu yang harus mewakili ya, mewakili ini siapa komen? Oh, buat polling dulu nggak mas? Buat mereka coba jawab. Iya. Mm-mm. Bentar teman-teman. Oke, kita polling dulu ya teman-teman. Kita polling dulu soal nomor satu. Pada bisa jawab nggak nih? Ayo, 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 ayo. Oke, tadi mana pollingnya? Minta tolong share admin hasil polling. Udah selesai. Mana nih? Kok nggak lihat? Admin minta tolong share hasil polling. Tadi udah kelihatan belum ya? Oke. Oh, mayoritas pada jawab C ya. Ada juga yang jawab B sama E. Oke. Oke, kita cek kalau gitu ya teman-teman. Ini stop sharing. Oke. Nah, kita baca dulu ya. What is the topic of the text? Stressor in disaster situation. Chronic effect of climate change. Impact of climate change in well-being. Oh, alah, alah. Saya nggak mungkin. Psikopathology caused by climate change. Change. Contribution of climate change to mental illness. Oke. Nah, tipsnya itu buat soal-soal yang jenisnya topik ya, yang ditanyain itu what is the topic itu, soal-soalnya gitu ya, soal paling basic itu sesuatu apa ya namanya? Kita harus cari yang paling mewakili si teksnya, teman-teman. Cari yang paling mewakili. Oh, ini chatnya banyak ya, belum gue baca ini 8 pesan. Bentar ya. Bukan C, cuy. Nanti ya. Oh iya, iya, sorry, sorry, sorry. Nggak denger ya suaranya, sorry. Nah, jadi cari yang paling mewakili, satu. Terus kedua, biasanya itu dia di awal atau di akhir gitu. Di awal itu pembukaannya, akhir itu ya penutupannya. Langsung aja kita baca ya. Climate change is not just bad. Nah, sorry, sorry nih. Eh, Climate change itu enggak is not just bad for the planet and for our bodies ya. Jadi perubahan iklim itu enggak cuma berdampak buruk ya buat planet dan juga badan. Nah, according to a new report, menurut laporan terbaru, climate change is bad for our mental health too. Jadi, climate change is bad for our mental health too. Ya kelihatan nih teman-teman sebenarnya. Hmm, oke oke. For our aduh, ini kenapa lagi? Set. Nah,
The report is not forced to tackle climate change from a health perspective, bla bla bla. Ini nggak terlalu penting kalau buat nyari ini. What makes this new report unique is it is narrow focus on mental health. Nah, lihat nih. Jadi sebenarnya dari paragraf satu aja udah kelihatan, teman-teman. Duh. Terus langsung cek paragraf akhir ini. The report breaks the mental health. Sebenarnya kalau misal kalian baca kayak gini, paragraf yang kedua, ketiga, keempat itu cukup baca kalimat awalnya aja. Yang belakangnya nggak usah dibaca juga masih aman sih menurutku. Kalau buat skimming ya. Ya bukan. Iya, betul karamel. Nah, nah, chronic effect are harder to envision but no less dangerous. Nah, as the climate continues to change, for example, many location will be warmer for longer portion of the year. Jadi, efek kronis eh, are harder to envision, akan lebih sulit dihindari, tapi ini konteksnya di atasnya ya. Langsung kita cek paragraf 3 aja dah. Ini penting. It is important that we recognize that up to 40% ya, lebih dari 40% people will live ya through disaster experience some kind psikopathology. Jadi mereka-mereka yang pernah ngalamin pengalaman bencana ya gara-gara climate change ya tentunya. Hmm. Gara-gara lihat coretan, alasan tidak terima bro. Siapa yang jawab C? Walah walah. Nah, lanjut lanjut lanjut. Nah, it's important that we recognize ya tadi. Jadi kita ternyata itu 40% orang itu yang kena akibat ya dari climate change itu bikin impact ya. Contohnya banjir, kebakaran sama ya ini ya, badai ya. Nah, dan ternyata itu bencana itu bikin orang-orang itu ngalamin psikopatologi. Psikopatologi itu jenis apa ya? Gangguan mental, gangguan psikologi teman-teman. Apa nih? Enggak, aku enggak sengaja kok. Ini emang yang nulis ini. Nah, terus lanjut lagi kan baca komen jadi kayak gini. Nah, oke. Ini sampai mana nih? Aduh. Nah, pokoknya udah jelas ya teman-teman kalau kita lihat ya stressor in disaster situation ya enggak bukan. Kalau misal kita jawab A itu dia nggak mewakili ya. Jadi udah kontradiktif dari tujuan awal topik ya. Terus chronic effect of climate change. Ya, chronic effect itu emang dibahas, tapi ini tidak mewakili seluruh tag ya kalau ini alasannya. Pokoknya ya itu tadi yang paling mewakili. Chronic effect of climate change, efek kronis. Cuma mewakili paragraf berapa itu? Paragraf terakhir doang, guys. Jadi cuma paragraf terakhir. Aduh, tulisanku jelek banget, Lur. Apa ini paragraf Amir? Duh, cuma paragraf akhir. Pakai ho ya. Kalimat terumpang minggu apa? Next meet-nya. Soalnya kalimat terumpang itu perlu ini, perlu hafalan grammar juga. Oke. Jadi jawabannya ya, yang C salah karena will being itu terlalu luas. Jadi kadang yang terlalu luas juga salah, teman-teman.
terlalu luas. D itu salahnya karena ya itu cuma mewakili paragraf dua atau tiga tadi ya. Nah, E inilah yang paling mewakili seluruh isi teks, nggak terlalu luas juga nggak terlalu ini. Ya pada dasarnya emang tips buat ngerjain soal kayak gini ya kalian kosakatanya harus banyak dan ya bisa baca sih, bisa baca teks bahasa Inggris ya itu. Mm. Iya nanti aku share PDF-nya. Ada kitab grammar lengkap. Kak, ada, guys. Bisa di ini namanya Fundamental of English Grammar ya. Kalian di perpus-perpus sekolah kalian sebenarnya ada. Dulu aku juga pernah baca. Share PDF-nya. Aku share kalau udah selesai ya. Mau dong, Kak. Oh, alah, ini kalian cari sendiri dong. Soalnya, bentar ini open source enggak ya? Aku takutnya, apa namanya? Hak cipta ya. Kalian ini ya, teman-teman, nanti cari sendiri aja lah. Bisa kok di internet. Kalau buat buku ya, kalau buat PDF-nya ini aku share nanti. Lanjut. Belajarnya yang apa dulu? Belajarnya, jadi gini polanya teman-teman. Kan tadi ada dua bagian, reading sama grammar. Nah, ya kamu, ya itu tadi golongin dulu. Kalau buat reading itu lebih cepat diselesaikan karena ya kita kumpulin tipsnya aja gitu. Terus yang grammar ya mau nggak mau kalian harus hafalan ya. Ya, ya nggak juga harus hafalan sih. Tapi ya, ya inilah kayak gini teman-teman. Kayak Tapi ya ini bagus banget sih menurutku bukunya. Paling metanya lah ibaratnya. Ah itu tuh, sip sip. Jangan aku lah pokoknya. Tidak jangan jadi pelaku aku. Nah, tuh Dava Nur tuh udah di share Dava Nur tuh si siapa? Ima. Nah, ini aku rekomendasiin banget kalau buat belajar grammar dari bukunya Betty Azar. Soalnya ini apa ya? Dibagi-bagi secara merata gitu loh teman-teman. Kayak dari awal banget, present, past, future, ya sampai akhir gitu. Nah, ini nanti aja kita lanjut lagi ke reading ya. Ayo. Nah, jawabannya ya kesimpulannya ya. Jadi tipsnya itu yang pertama adalah nah, kita buat rangkuman dulu di ini di teksnya ya. Next slide plus plus plus. Nice. Sorry, ini gimana ya? Nah, buat reading itu tadi reading tadi ada hmm, reading comprehension ya. Itu soal yang pertama itu biasanya nyari main topik ya. Jenis pertanyaan juga langsung aja main what is the main topic gitu. Kuncinya apa? Kuncinya itu si. Ya cek kalimat awal sama akhirnya. Kalimat apa ya paragraf paragraf awal sama akhir. Pertama ya harus mewakili semua teks, wakili seluruh isi teks. Terus ada lagi koma. Lanjutnya selain harus mewakili, ini apa nih? Ini apa nih? Si. Aku lagi baca chat, ntar ya.
Kayak harus mewakili isi teks, seluruh isi teks, terus eh, nggak terlalu, sorry, nggak berarti ya nggak boleh sebagian-sebagian ya, tapi nggak terlalu meluas juga, nggak terlalu meluas juga gitu. Tapi ya pada intinya harus mewakili seluruh isi teks gitu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Nah ini jenis soal yang mengharuskan skill scanning ya, karena kita harus mencari informasi spesifik yang ada di teks. Operator minta tolong di polling dulu. Oke lah, udah. Ayo, 24 orang polling. Nah, ya udah, kita selesai pollnya. End poll, terus kita share ya. Nah, ini teman-teman rata-rata pada jawab B ya. Kita cek B jawabannya apa. B itu skizo ya. Ini juga udah dicoret ya. Ya bisa jawab ya pada ya. Karena dicoret. Karena udah dicoret pada bisa jawab ya. Oke, oke. Nah, oh enggak tadi baca. Oke. Oke, oke. Oke. Nggak kak tadi baca. Ih, sudah enggak baca beneran. Oh, baca kak. Oke lah. Iya, iya, iya. Saya percaya, percaya. Nih, oke nomor 42. Nah, ini langsung aja. Ini di paragraf berapa teman-teman? Nggak begitu kelihatan catatannya, boleh. Nah, ini ya. Di paragraf ke-3 ya teman-teman. Kok penghapus? Nah, warnanya ganti biru. Alah, kenapa seperti ini? Nah, it is important to recognize that up to 40% gitu kan, kind of psikopatologi. Nah, jenis patologi psikologi. Psikopatologi itu dari kata psycho dan patologi. Ya. Patologi itu penyakit, psycho itu psikis, penyakit psikis ya. Nah, ini meliputi anxiety, rasa khawatir ya, takut, depresi, mood disorder, sama PTSD ya. Nah, dari semua jawaban itu di 42 itu, mood disorder ada nggak? Ada ya, teman-teman. Skizo, nah ini skizo nggak ada, bro. Depression ada atau nggak? Coba kita cek. Ada ya, depression ya. Nah, ini ku garis poin dulu. Psikopatologi. Nah, nah, ini kenapa nih? Entepku. Eh, wait, wait. Bentar, bentar teman-teman. Pentapku ngeheng. PSD ya itu. Jadi jawabannya udah jelas ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Kalau di sini ada pertanyaan nggak ya gampang lah. Yaitu scanning ya. Skill scanning ya ikro aja. Lanjut ke soal nomor 43. Nah, ini juga masih levelnya scanning juga ya. Dan the word this. Jadi kan kalau yang soal 42 ini namanya jenisnya apa?
Ya udahlah, scanning gitu ya. Specific information gitu. Scanning specific information. Mencari informasi spesifik. Nah, soal nomor 3 itu apa nih teman-teman? Tipsnya apa? Tipsnya ikro ya teman-teman. Bacalah ya teman-teman. Terus baca ya. Baca sorry. Terus soal nomor 43. The word this in line 9 ya 9 reverse to. Oke. Kita polling dulu admin. Polling admin. Pollingnya. Kutunggu pollingmu teman-teman. Yuk sambil nanya juga boleh kalau yang udah ngisi. Soalnya kurang besar. Oke lah, nih kok gede ini. Oh iya sorry 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 ini gimana ya ini? Line 9 mana nih? Gimana cara gedenya? The word in line 9 reverse to. Nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nih. Yang ini, yang inilah. Yang ini reverse to apa nih teman-teman? Jadi ini kan eh, 10 berarti ini 9 teman-teman. Gampang lah. Bisa semua ya. Share poll admin. 2 menit. Alah. Nah, opsinya tadi apa? Opsinya ini, teman-teman. Well-being, a disaster, climate change, discrete climate change, psikopatologi. No, baru 14. Masih 14 orang nih yang jawab nih. Ayo, coba jawab, teman-teman. Mau lihat teks sebelumnya. Nah, ini nih nomor 9. Yang this itu. Oh, ayo. Oh, Kak, pollingnya kalau ketutup gak bisa buka lagi ya. Apakah perlu new polling ini, Kak admin? Ayo, kayaknya bikin polling baru aja deh. Anak teknik ya, Mas. Oh iya, aku anak teknik. Anak teknik, Noela. Noela mau jadi anak teknik kah? Oh, bisa. More. Coba cek di more ya, teman-teman. Terus Pulse and Quizzes gitu. Nah, itu. Ada kok, teman-teman. Udah baru 38 ya yang jawab ya. Oke lah, ini udah 2 menit, teman-teman. Kita cukupkan ya. 2 menit lebih nih. Gedung F. Coba nih. Enggak, kapan-kapan aja. Kapan-kapan enggak. Iya, gedung FT baru. Nah, ini nih. Udah ya, kita stop pollingnya. Kita share result. Nah, ini nih ada yang jawab A, teman-teman. Dari 42 ada yang jawab A 1 ya. B 2, oke lah. C 8, D. Nah, ya lumayan lah, 28 lah. Udah nggak terlalu jauh-jauh. Ini siapa ini yang jawab A ini? Oke. Nah, sebenarnya 43 termasuk soal bonus ya. The word this in line 9 ya. Reverse to. Udah sangat jelas ini. Nah, it is important. Ini penting, that we recognize, kita menyadari bahwa
lebih dari 40% of people who live through disaster experience some kind of psikopathologi ya. Jadi ya, ini jadi orang-orang yang pernah ngalamin disaster experience itu dapat juga kind of psikopathologi gitu. Nah, this include anxiety, depression, mood disorder, and post PTSD ya. Jadi udah jelas di sini merefer tuh psikopatologi ya. Itu teman-teman. Jawabannya psikopatologi. Kenapa nggak discrete climate? Kalau misal discrete climate, ini yang jawab A ya, well-being. Well-being itu apa ya teman-teman? Cek. Health. Ya, lupa ya. Kesejahteraan ya, kesejahteraan umat ya, well-being ya. Ya, sekalian nyatat-nyatat inilah, vocab. Kesejahteraan. Bencana. Bukan bencana ya, penyakit, guys. Siapa yang bilang PTSD itu bencana? Ya bencana sih, tapi ya bukan bencana. Climate change, apakah mood disorder climate change? Halo, yang jawab C. Enggak ya. Perubahan iklim. Ya, psikopatologi lah ya. Namanya penyakit mental ya, penyakit psikis ya. Ini gue baca cek komen. Kak, TKD bukannya 15 soal ya? Atau 20? 15 nggak sih? Nah ini nuklir kak. Maksudnya teknik apa kalau boleh tahu? Oke, oke. Nah ini aku juga belum tahu info validnya ya. Tapi ya kita fokus ke ininya aja. Apa namanya? Apa yang perlu kita persiapkan gitu. Soalnya aku belum update lagi. Tapi ini kurang lebih bahasa Inggris tuh bakalan kalau dilihat dari pola tahunannya itu dia tetap ada dua section gitu teman-teman. Ada section reading sama section ini grammar ya. Reading itu nanti kalian dikasih soal dalam bentuk passage yang panjang kayak gini. Teksnya biasanya eksposisi, bahas suatu fenomena yang spesifik. Nah, nanti bakal dites. Kalian bisa membaca teks bahasa Inggris enggak nih? Jadi nanti diharapkan kalau kalian jadi mahasiswa kan kalian bakal sering-sering lah baca buku textbook yang nggak ada terjemahannya gitu. Maksudnya belum ada terjemahannya dan mau nggak mau kalian bakal ini apa namanya ya harus bisa bahasa Inggris dan bisa baca bahasa Inggris ya teman-teman. Itu apalagi yang anak teknik jarang-jarang buku bahasa Indonesia apalagi yang nuklir bahasa Inggris semua bukunya. Sumber sumber awalnya ya nggak ada itu ya kreator buku Fundamental of Nuclear Engineering orang Indonesia yang bikin belum ada. Ya adanya orang nerjemahin aja. Mm Beneran kak, iya. Beneran lah, beneran. Nah, soal nomor 9 itu jenis teksnya apa? Sorry, soal nomor 9 sih. Soal nomor 43 ya. Soal nomor 43 itu bentuk soalnya itu namanya apa namanya? Eh this itu apa ya? Kalimat rujukan ya. Kata rujukan. Eh, Kata rujukan. Tipsnya apa? Aku harus harus paham arti kalimat kalimatnya ya. Kalau kalian paham arti kalimat-kalimatnya ya kalian bakal bisa ini ngerjain. Kalau ibaratnya ini soal kalau misal dalam bahasa Indonesia kalian bakal ngerjain ini dalam waktu 1 menit kurang.
Nah, grammar bikin pusing, please. Nah, besok itu satu-satu dong. Oke, lanjut ke nomor 44. Admin. Min. Polling min. Operator minta tolong polling. Oke, oke. Kita cek udah pada jawab apa ini. More. False. Baru 14 orang ya. Oh, pada perlu baca teksnya ya? Nggak bisa ngerjain kalau nggak baca teksnya ya. Ini cukup nggak? Ayo. Berapa orang ini udah 19, bro. Kurang nggak kecilan toh. Teksnya kak, bentar kak, jangan diturunin. Oh iya, santai. Oke. Kak, jangan gerak-gerak. Iya, aku nggak gerak-gerak. Oh. Hmm. Kak, jangan gerak-gerak. Aku nggak gerak-gerak. Nah, ini 36 lah ya, udah 50% ya. Udah 2 menit juga kita end ya. Kita end poll ya teman-teman. Atau masih ada yang mau jawab? Kasih waktu 10 detik ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. End poll. Share result. Nah, ini ada 4 orang yang jawab A, 6 orang jawab B, C sama D itu 12 orang. Nah, ini 6 orang jawab E ya. Nah, ini yang benar yang mana nih? Salah baca soal. Siapa ini salah baca soal? Oke, bukan kakaknya, tapi teksnya jangan gerak. Salah baca soal. Walah. Iya, sorry. Mohon maaf kak, suaranya kecil. Oh iya, yes. Lupa teman-teman, lupa. Ini soalnya pakai headset ya, kadang lupa megang ya. Stop sharing ya. Nah, which is following is true according to the text. Nah, kita cek satu-satu. Ini namanya kalau buat soal nomor 44 itu ya mencari apa ya? Informasi apa ya? Gimana ya bilangnya? Istilahnya apa ya istilahnya? Mencari yang ya true or false gitu lah. Biasanya soalnya true or false gitu. True or false about information in the text gitu. Jadi
Metode yang kalian gunain ya mau nggak mau eliminasi ya teman-teman. Kalian harus cek satu persatu dan perlu skill baca yang cepat ya. Skill baca cepat, cek si informasi satu-satu dan dieliminasi gitu. Apalagi nih? Ditelan aja kak mic earphone-nya. Waduh, aku ramal jawabannya D. Oke. Ditelan yang nggak bisa ngomong. Oke. Nah, eh apa nih? Apa lagi nih? Aku ramal jawabannya D. Apakah iya? Kita lihat ramalan Dilan apakah benar. Nah, mendekati 16% of people affected by Hurricane Katrina. Kok tiba-tiba Hurricane Katrina? Dan tiba-tiba mereka semua kena stres. Ini siapa tadi empat orang yang jawab? Aku bisa jawab. Nah, aduh, aduh, aduh. Cinta kak mau pergi. Walau, walau, walau. Hati-hati. Ya, wong dia mau ini. Ya, hati-hati. Semoga lancar. Oke. Oke, lanjut, lanjut ya, lanjut ya. Terus yang A ya, A nggak mungkin ya, teman-teman. Lihat, lihat deh, cek ya. Siapa yang stress disorder ya? Apa ada Katrina di sini? Nah, ini. One in six people. One in six people who live in areas affected by Hurricane Katrina meet criteria of PTSD. Tadi stress disorder ya. One of six berarti satu per enam. Satu per enam kira-kira berapa persen tuh? Ada matematikanya. Ya. 100 bagi 6 ya. Coba kalkulator aja. Satu per 6 itu berarti satu per 3 itu 33 bagi 2 berarti 16. Hmm, according one in six people boleh sih. Ntar nomor A ya. Ini kenapa? Mendekati 16% ini masih benar, oke. Of people. Ini kenapa rame? Dek. Ya 16,6 ya. Iya benar. Terus ya mendekati ya. Kalimat yang ini masih oke. Tapi apakah A? Nanti dulu. Cek B. PTSD occurred for the first time after Hurricane Katrina. Apakah iya? PTSD itu ya enggak ya. PTSD sebelum sebelum Katrina juga udah ada PTSD, guys. Nggak mungkin ya. Terus Kak, jawabannya harusnya D ya. Iya enggak ya. Terus, nah, 49% eh, orang yang depresi dikarenakan Hurricane Katrina. Kita cek. Kita baca aja lah dari awal ya. Ini penting untuk menyadari bahwa lebih dari 40% people ya yang hidup melewati pengalaman bencana alam mengalami eh, semacam penyakit psikis ya, meliputi anxiety, depression, mood disorder, PTSD. Nah, menurut laporan, one in six people ya tadi 16,6 ya, will live in areas affected by Hurricane Katrina yang hidup di hmm, area yang di affect ya by Hurricane Katrina memenuhi kriteria
PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Similarly, suicide and suicidal ideas. Nah, ini sorry. Sama juga bunuh diri, terus ya keinginan buat bunuh diri, suicidal ideation more than doubled in those regions. Dan 49% dari orang eh, develop ketakutan dan mood disorder like depression. Saya itu 49% people were depressed due to Hurricane Katrina. Apakah iya? Iya, saya sesuai ya. Ya kita lihat ya kalimatnya, Dre. Similarly ya. Ini kenapa komennya banyak banget? Kak lama ih, sorry sorry sorry. Iya, nih saya, duh, saya oke. Sesuai, ini 6% dari people yang hidup di area affected by Hurricane Katrina committed suicide. Kapan nih? Di sini 6%-nya itu dari mana 6% teman-teman? Nggak ada ya teman-teman. Terus, oh ya, aku nungguin nggak selesai-selesai ya, sorry sorry. Nah ya, Hurricane Katrina caused psychopatic in 40% people affected area yang nggak mau juga ya. Jadi jawabannya C teman-teman. Tuh. Jadi buat apa namanya? Tipsnya tadi ya, buat true and false information ya mau nggak mau kalian harus mengeliminasi informasinya dan kadang itu eh trikinya itu informasinya nggak disajikan secara langsung gitu teman-teman. Informasi nggak secara langsung apa ya namanya sesama sama dengan soalnya gitu loh. Apa ya maksudnya bisa secara langsung bisa diolah. Sorry. Ya contohnya tadi yang 16% gitu kan. Kita perlu alarm teman gua gimana? Perlu kalian ini dulu ya. Kalian simpulin dulu gitu. Aku malah condong ke A. Ya nanti coba dicek lagi ya. Lanjut nomor 45. Ntar mau matiin. Kalian kerjain ya nomor 45 ya. Oke. Mana tadi ini? Udah, udah, udah. Sip, sip, sip. Aku cepetin nanti, awas aja ya. Udah bilang lama nih. It can be inferred from the text that
Garis ke-14-15. Pol, kita cek pol. Oke, udah 19 orang. Mental health is a narrow topic for research. Oh iya, teksnya ya. Ini nih. Kena mulu. Tiwas wis milih, Mas. Oke, oke. Pol ya. Kayaknya udah lah ya, cukup handball. Kita share result. Nah, buat teman-teman mayoritas pada jawab A sama D. Ada juga satu orang jawab B, dan sebagainya ya. Kita langsung cek aja ke soalnya, kita bahas. Yuk kita bahas. Nah ini it can be inferred ya. Berarti inferential ya. Inferred itu apa sih guys? Maknanya itu secara inferred itu apa ya? Dapat kita tarik gitu. Inferred. Kita coba inferred. Kesimpulan ya. Jadi soal kesimpulan ya. Soal kesimpulan ya berarti ada berapa sifat yang perlu ada ya di kesimpulan. Ntar ini gimana gesernya? Aduh ini rotasi. Kayaknya kayak gini. Ini gimana sih gesernya cuy? Nanti aja lah. Eh, eh, Dari simpulan. Kayak misal tadi ya pakai kata invert ya. Dapat disimpulkan. Ya, simpulan itu harus yang kayak gimana sih? Oke. Mental health is a narrow topic for research. A paling nggak sesuai ya. A paling nggak sesuai. Kenapa? Tadi ada satu orang yang jawab A. Karena ini ya nggak mungkin teman-teman. Maksudnya yang A itu lihat sendiri dari apa namanya? Ternyata mental health itu
topiknya thorough ya, sempit ya. Dia bisa luas, dia bisa nyambung ke climate change, bisa ke hal-hal lain gitu. Terus B, most people can overcome a single stressor. Kebanyakan orang dapat overcome a single stressor. Nah, ini bisa iya bisa enggak ini. Kita cek dulu sebentar. Kita cek di baris ke-14, 15. The issue is not just disaster itself. Most of us can cope with a single source of stress ya. Isu ini nggak hanya berkaitan dengan bencana itu sendiri ya. Kebanyakan kita dapat melawan ya, cope ya, melawan atau apa ya, cope ya, kita bacanya. Mengatasi ya. Can cope with a single source of stress. Tapi kalau misal dalam disaster situation, stressor itu meningkat secara cepat. Kamu mungkin dapat kehilangan rumah, pekerjaan, dan lain-lain gitu. B masih sesuai, tapi ya kita lihat dulu nanti apakah cuma B doang. The higher temperature, the better the temper. Lebih tinggi temperaturnya, eh, lebih bagus, apa ya? Dia bisa menahan emosi gitu. Apakah iya teman-teman? Kayaknya kalau tempatnya panas gampang ngamuk-ngamuk nggak sih? Kita cek ya nomor 20 ya. Chronic effect are harder to envision as the climate continues to change. For example, many locations will be warmer for a longer portion of the year. Anyone who has experienced the unusually warm winter know this firsthand. But if the weather gets too sticky, we tend to retreat indoors, making it harder even to build and maintain much needed social network. Similarly, as temperatures soar, temperatur menaik secara menggila, studies suggest our temper do as well. Jadi lebih ngamukan ya, lebih gampang marah ya. Nah itu yang nggak sabaran, mungkin suhu tempatnya lagi panas. Kan karena sifatnya yang ngamuan ya, tempatnya lagi panas. Oke. Berarti ini the better temper nggak mungkin ya. Tapi panas-panas kira. Iya, iya. Kondisi otak panas. People can rely on people, orang-orang dapat bergantung kepada komunitasnya untuk dukungan saat bencana itu terjadi gitu. Apakah iya? eh ya iya sih. Dia benar, tapi enggak ini teman-teman. Iya, dia benar tapi enggak ada kaitannya sama teksnya, teman-teman. Terlalu jauh dari simpulan gitu. Social network will be well maintained through social media during disaster. Ini juga gak ada kaitan juga, teman-teman. Berarti yang apa ya? Ya dari semua pilihan yang paling bisa diambil ya cuma B gitu. So jawabannya B. Gimana teman-teman? Banyak yang jawab B nggak? Oke. Kita lanjut nomor 46. Oke, ini pertanyaannya ya teman-teman. Where in the text does the author mention example of source of stress disaster? Nah, jadi kalian ingat dulu nih soalnya, di manakah teks menyatakan author itu mention bahwa contoh-contoh dari sumber-sumber stress disaster situation gitu ya. Nah, ini 5, 9, 10, 11, 12. Jadi 5 sampai ini ya. Yang mana nih?
Oh ya, polling dulu deh. Atau baca dulu deh, baca dulu. Silakan dibaca teman-teman. Gak gali ngantuk asem. Iya, iya, enggak. Nih, nggak ngantuk nih. Agak ke atas, Kak. Oh iya, iya. Single stressor tuh gimana, Kak? Ya, pembuat stres ya itu tadi. Udah tahu? Nih, udah ya. Oke, Kak admin bisa minta tolong polling. Halo teman-teman, udah pada jawab belum nih? Atau perlu lihat teks lagi? Semoga kali ini benar. Oh, teksnya. Ya, ya. Bentar. Bentar ya, bentar. Oke, mungkin kita sudahi pollnya. Baru 21 nih. Ayo, lagi. Jangan diturunin. Ya, nih nggak aku turunin nih. Hmm, Mas, soal Mas, teksnya, Kak opsinya. Oke, opsi nih, opsi. Ayo. Mas minum dulu nggak apa-apa, Mas. So, iya, iya. Makasih loh dong ingetin. Alhamdulillah. Soalnya ini aku pakai flash nih. Gelap kalau nggak. Di kilo. Kalau gini nggak kelihatan mukaku. Mas minum dulu nggak kelihatan pusing, bukan pusing nih. Kilo banget mataku. Oke, udah 3-4 lah, cukup lah ya kita endpoll. Share result. Nice. Amin. Makasih Karla. Nah, kalau salah aku langsung tidur ya. Lebih baik tidur tidak belajar bahasa Inggris ya. Terkocek terus ya ini Firda ya. Gak apa-apa, gocek ya. Nah ini mayoritas jawab B lah ya. Terkocek. Nah, jawabannya apa nih? Mari kita bahas. Hmm, where in the text does the author mention example of source of stress? Sumber dari stres ya. Lens 5 tuh 7. Kita cek. Report break up the mental health impact into two broad bucket. Ini bahas impact ya. And the report breaks up the mental health impact into two broad bucket. Uh, Efek akut can impact our well-being. 57 itu
nggak menyampaikan source of ini ya, stress in disaster ya, bukan ya. 9 10 cek ya. It is important that we recognize nyanyi nyanyi PTSD, Hurricane Katrina meet the creator of PTSD. 40% of people who live through a disaster. Nah, Hurricane Katrina ya ini. It, ya yang ini ya berarti yang Hurricane Katrina ya. Jawabannya ya. Jawabannya berarti yang 9 10 atau apa tadi? Ya, 9 10 ya. Ini bolehlah. Sip, sip, sip. Satu nggak mungkin. Boleh. 11 12 kita cek coba. 11 12. Similarly, suicide and suicidal ideation more than double in those regions. Ini enggak. Bukan search ya, ini enggak mungkin. 13 16. 13 16. Sorry. 13 sampai 16. Isu ini nggak bahas tentang disaster itself. Most of us can cope with a single source of stress. But in disaster situation, stressor multiply rapidly. You may have lost not just your home but your job and perhaps even the broader community that you ordinarily relied on for support. Jadi kamu bisa kehilangan ini ya, banyak hal kalau misalnya di disaster dan itu bikin. And under the climate change scenario, it could mean that you are extirpated from your home permanently. Hmm, lebih tepat D teman-teman. Sepertinya teman-teman. Coba ya. 22. Ya D ya. Terus 20 21. Similarly temperatur ya. Ya iya sih temperatur. Tapi itu kan satu doang ya. Jadi ini ya. Yang paling tepat itu D. Amin. Ya benar. Oh alah alah. Ya nih ya. D ya. Jawabannya D teman-teman. Pada kelas nggak nih? Ini tadi Firda jawabannya apa ini? Tergocek lagi nggak? Amin, doakan masuk UGM, amin. Masuk UGM-nya itu lewat Bundaran UGM atau jadi mahasiswa nih? Ini doanya harus ya masuk UGM sebagai mahasiswa ya. Oke, lanjut nomor 47. Oh iya, ini apa ya kira-kira simpulannya ya? Cari simpulan, invert, tadi ya eliminasi juga. Terus 46 itu specific information ya. Kalian bisa banget nih nanti yang kayak ginian kalian cari chat GPT buat nyari tips yang lebih komplit gitu. Jadi ini kayak aku ngajarin kalian juga cara belajar mandiri yang efektif. Itu. Apa nih 7 new messages? Oke, salah lagi. Oke, lanjut nomor 7 ya. 47 sorry. The words and visions in line 17 ya is closest in meaning to
paling mendekati meaningnya apa itu nomor. Nah ini ya vocabulary ya. 7 ya. 47 nih di line 17. Line 17 mana nih? Ini yang ini teman-teman. Chronic effects are harder to envision but not less dangerous. Seperti apa tuh? Eh, efek kronis ak- apa ya? Are harder to envision but not less dangerous. Di NVC itu gimana tuh maksudnya? Envision ya. Langsung aja ya. Coba kita polling ya, teman-teman. Ke admin minta polling. Iya, nanti yang ku share coretannya kok. Besok lanjutan coretan grammar juga. Nanti kalian latihan mandiri berarti ya buat paket bawah-bawahnya. Itu kan banyak paketnya. Dan pattern soal bahasa Inggris ya kayak gitu-gitu aja teman-teman. Reading grammar gitu. Ya mungkin grammar ya yang kalau misal sebenarnya grammar kalau kalian bisa malah malah paling pasti jawabannya. Kalau bisa tapi ya lebih matematis ya gimana sih? Lebih pasti-pasti lah istilahnya. Coba lihat teksnya Kak, mau lihat kalimat sekitarnya. Oke. Itu ya 17. Visi itu apa sih? Penglihatan, visualisasi gitu kan. Udah ya, ada yang mau jawab lagi nggak? Aku udah ini pollingnya. Soal, apa nih? Tell, ceritakan, study. Nah ini kalau diginiin ya jelas bisa jawab. Explain, imagine, observe. Oke, D, ngeri juga nih, Berata Dikara. Oke, pada bisa lah. Mungkin pada buka grammar atau apa. Buka ini ya, kamus ya. Oke, sorry. Nah, kita endpoll ya. Seresult ya. Wah, kok keren ini. Jawabannya kompak D gitu. Ada yang jawab A nih. Ajaib. A untuk ajaib. Jawabannya apa kira-kira? Nggak bisa lama-lama ya. Kita lihat di teksnya nih. Em, kalimat nomor 19. 17, sorry, kok 19. Efek kronis are harder ya, lebih sulit ya untuk dibayangkan ya. But diimajinasikan, nah itu. Envision, but no less dangerous. Tapi apa ya, nggak lebih apa ya, nggak lebih berbahaya gitu loh. Style itu diceritakan ya, envision itu dari kata visi gitu. Visi. Terus ada N, suatu proses, ion juga. Berarti pemvisian gitu aja lah simpelnya. Pemvisian. Lah tulisanku jelek ya. Koralat ya kasihan kalian. Pemvisian. Atau visualisasi lah. Ngetel itu diceritain. Nggak mungkin. Study dipelajari. Nggak mungkin ya. Explain dijelasin. Imagine. Nah ini boleh. Observe itu mengamati. Jadi paling tepat D dan mayoritas pada bener guys. Selamat. Jadi kalian nanti berarti soal bonusnya mungkin ini ya. Apa? Vocabulary ya. Pada bisa nggarap nih. Ngeri.
Vocabulary. Vocabulary ya tipsnya apa ya? Tipsnya nggak ada tips teman-teman. Tipsnya ya kalian tahu kosakatanya banyak. Itu doang sih tipsnya. Oh, oke oke oke. Nanti kalau udah ngerjain latsol dan minta bantu koreksi bisa nggak Kak? Tipsnya makan kamu sih ya lah. Gak ada tips. Makan kamu sih ya. Ya pengalaman baca ya. Ya mungkin kalau anak-anak yang suka baca-baca teks bahasa Inggris ya. Tips grammar Kak. Tips grammar sementara kalian baca bukunya ini dulu. Tadi udah di-share sama ya nanti ku share lah. Tadi udah di-share ini sama temanmu. Ini penyajiannya udah enak banget. Iya. Kita paling bahas sampai soal 50 sih teman-teman. Nah, kalau di UGM yang bukan kelas UPI pakai Bindo kan Kak? Iyalah. Masa ya pakai bahasa Jawa ya kelas Jawa. Boleh Kakak ntar minta koreksi. Hmm, konsepnya gimana nih? Kalau ditaruh di ini ya, grup mana ya? Grup yang open chat mana? Sih ada nggak ya? Di mana ya? Eh, ya mungkin kalian kerjain nanti ku iniin, ku tulis jawaban aslinya. Oh di Discord teman-teman, di Discord bisa tuh. Discord, Discord boleh Kak. Ya Discord aja. Nah lanjut ya teman-teman nomor 48. It's implied in the text that in a hot and a damp weather, people have tendency untuk tadi ini udah dibahas sampai ngotok. Ini terimplikasikan bahwa dalam teks pada kondisi hot itu panas, damp itu pengap, ya weather ya damp ya damp pengap atau bukan ya? Aku takut salah. Takut memberikan uap ya, ya itu pengap lah ya, pengap ya. People mempunyai tendensi itu ya kecenderungan perilaku itu tendensi. Admin polling. Ini, dot, dot. Ini teksnya kalian baca dulu. Aku kasih waktu 30 detik. Kelamaan kayaknya 30 detik. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut ke soal. Apa nih? Stay at home, support each other, permanently leave their house. Minggat lur. Iya yo. Coba sing panas malah minggat. Ini siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Ini dua orang ya Allah. Iya ki. Coba yang panas-panas malah minggat. Minggat beli es krim. Oh ya, saya bener sih minggat beli es krim ya bisa sih pindah rumah. Ya, ya panas sih di rumah ya teman-teman. Stay at home ya jawabannya. Bisa dilihat juga di teks sih. Support each other itu gimana coba? Ini pakai apa ya? Pakai common sense saja bisa teman-teman soal yang kayak gini nggak perlu baca teksnya. Endpoll ya. The share result. Nah,
Tuh, mayoritas pada jawab A, itu yang jawab B satu orang. Siapa yang jawab B, ya Allah? Ini tipsnya apa buat yang jawab B? Ya Allah, malah saling mendukung. Ini siapa ya? Better Social Network, gitu keluar rumah terus ngobrol itu. Solidify. Kayak ya, stop sharing. Nah, jadi jawabannya ini ya, jelas ya tadi di rumah ya. Lanjut nomor 49. Oh iya, sorry, ini ku tulis dulu. Apa ya simpulannya? Implikasi dalam teks. Implikasi paragraf yang sesuai. Lanjut. Tipsnya apa? Ya, metode eliminasi aja lah. Kalau nggak masuk akal, nggak ini masuk akal secara logika dan secara isi teks, ya nggak usah dipilih ya. Gitu. Lanjut nomor 49. Which is of the following best describe the organization of the text? A. Special order, cause and effect, general to specific. Jadi maksudnya organization itu apa gitu? Pengorganisasian, pengurutan. Apakah urutan tempat, special order, apakah penyebab dan efek, apakah dari general to specific ini kayak semacam bagaimana ini teks ini terorganisasi menyampaikan suatu informasi gitu teman-teman. Maksudnya gitu. Chronological order berarti pakai urutan waktu gitu teman-teman. Kita kok aku malu udah bahas, kalian bisa jawab semua kalau gitu. Special order itu apa? Itu gimana Kak urutan tempat? Spesial kan space order ya mungkin kayak habis urutan tempat gitu. Kalau kronologikal urutan waktu gitu. Jadi dari sore, siang, malam gitu. Sorry. Pagi, siang, sore. Yang minggat rumahnya ada dua, boleh lah. Problem and solution. Apakah iya? Ini emang teks apa? Ini juga kayak soal bonus ya. Berarti kalian besok ngerjain dari bawah aja. Uang dari awal ke kocek, yang ke kocek banyak. Gimana coba? Ya, mungkin cukup ini. Ku end poll and share result ya. Oke, mayoritas jawab B dan kalian benar, teman-teman. Udah jelas ya di teksnya itu tersampaikan bahwa apa ya namanya? Teksnya itu fokusnya pada dampak perubahan iklim ke perubahan kesehatan mental gitu, teman-teman. Terus dijelasin nih salah satu dampaknya itu yang jadi apa, sorry. Jadi tujuan utamanya itu jelasin bahwa dampak khusus dari climate change itu mental health gitu, teman-teman. Itu doang sih.
Lanjut nomor 50 terakhir ya ini ya. Alhamdulillah, ya, oke. The purpose of the text is to apa nih? Present several types of psychopathology, prevent mental illness in disaster condition, explain a particular impact of climate change, describe psychological problems. Apa nih? Polling admin udah belum? Mm. Oke, pada bisa jawab juga sepertinya. Dan ini juga soal yang gampang ya dan gamblang gitu. Pol, pol, pol. Oke lah. Pada cepet banget nih jawabnya. Kece juga. Prevent itu mencegah. Hmm. Oke. Ini udah 50% cukup lah. Oke. Share result ya. Nah, oke. Selamat teman-teman. Mayoritas kalian udah jawab jawaban yang benar. Yaitu C ya. Yang A itu tujuan teksnya nggak cuma memperkenalkan ini ya. Beberapa tipe psikopatologi ya. Kalau misal dia apa ya namanya? Memperkenalkan tipe psikopatologi dia nggak akan repot-repot bahas climate change teman-teman. B itu bagaimana cara mencegah mental illness ya. Enggak, dia polanya itu bukan kayak gitu. Polanya itu prevent mental illness in disease. Dia lebih ke climate change nih, bikin orang kena mental disorder nih gitu. Bukan bahas tentang ngobatin disaster condition ya. Pas sorry ngobatin mental illness ya, sorry. Mencegah, sorry. Nah, C, explain a particular impact of climate change. Nah, ini particular effect-nya apa tuh? Ya itu tadi, psikopatologi ya, atau mental disorder ya. Jadi yang paling sesuai adalah C itu. Describe psychological problem. Iya sih, cuma dia itu salahnya karena gimana ya aku bilangnya? Describe psychological problem. Ya dia emang sesuai, tapi dia terlalu sempit, teman-teman. Maksudnya nggak luas. Terlalu sempit ya, terlalu sempit. Hmm. Persuade people mengajak ini bukan teks persuasi, jadi ya bukan juga ya. Jadi gitu teman-teman, alhamdulillah. Sekarang nomor 19 tuh purpose of text. Purpose of text itu kayak soal bonus banget sih bagi kayak kalian semua ya harusnya bisa jawab ya. Tipsnya ya baca aja sih. Nah gitu teman-teman. Jadi inilah eh, kurang lebih isi-isi yang ada di soal bagian reading comprehension gitu dari tahun ke tahun ya mungkin ada beberapa variasi dikit tapi kurang lebih gitu teman-teman. Ya kalian coba tak mana sih bagian yang paling bikin kalian kena jebakan gitu, apakah bagian yang
Mencari informasi spesifik ya ini perlu kemampuan ekstra baca ya. Kadang orang-orang pada kena itu. Terus kata rujukan ya ini kayak soal bonus sebenarnya. Kayak this, the word see is river to si siapa itu? Dianya itu refer kemana, ininya refer kemana itu ya. Itu kayak soal bonus juga teman-teman. True and false information dalam teks. Nah, ini lumayan tricky teman-teman. Dan banyak dari kalian yang salah ya. Ya, di true and false information itu kadang kesampaian ya. Banyak informasi yang ya itu banyak informasi teman-teman. Tapi kadang ada yang bisa nggak secara langsung bisa diolah. Jadi kita perlu mengolah dulu ya. Jadi harus diproses dulu informasinya. Perlu proses pengolahan informasi lah gitulah. Tapi aku mending pakai kalimat negatif. Mencari simpulan, ya ini yang mewakili ya. Terus kalian eliminasi. Mencari informasi spesifik dalam teks baca ikro ya tipsnya. Vocabulary ya tergantung hoki-hokian juga sini karena kadang kan bang bahasa tiap orang beda-beda ya. Implikasi dalam suatu teks ya dieliminasi, purpose of text baca gitu. Kurang lebih gitu teman-teman. Untuk sesi kali ini. Nah, buat nah ini ada juga soal-soal yang sejenis. Nanti ini aku save dulu. Save. No, no, no. Eh, aku save dulu ya. Polka. Eh, nanti aku share teman-teman. Eh, tadi yang soal yang pernyataan benar itu jawabannya apa, Kak? Apa ya? Nanti di-share kok, aman teman-teman. Nah, ini buat teman-teman bisa kurang lebih gitu ya kelasnya ya. Kita apa ya? Sesi kelasnya kita tutup dengan bacaan hamdalah dulu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kalian ada pertanyaan boleh kita sampai jam 20.50 mungkin ya. Silakan teman-teman. Kalau mau tanya-tanya boleh. Yang seluar materi juga bisa. Aku stop share ya, biar bisa ngirim WA. Gak ada pertanyaan nih? Oh ada nih 11, rame juga. Kak boleh English grammarnya boleh di-share sakit. Terima kasih Pak Ustadz. Waduh, Pak Ustadz. Apa nih? Ah ini nih, Davanur nih. Jazakumullah khair kasiron, Masya Allah. Oh iya, dokum dulu guys. Nah, sorry. Ya, kayaknya pada nggak ada pertanyaan nih. Ya boleh. Ya udah. Ya udah, kita dokum dulu teman-teman karena kayaknya udah pada ngantuk ya. Ya on cam teman-teman. Kita on cam. Kak admin, Kak Galih. Dari jalur apa masuk UGM? Aku lewat bundaran UGM teman-teman. Aku lewat ini ya, nilai UTBK ya. Ayo on cam teman-teman. Yuk, lo nih makasih yang udah pada on air. Zoom user nih apa siapa namanya? Fresa, halo Fresa.
Halo Merlan, halo Claudia. Nih, perempuan semua nih.